Obat dan Makanan atau BPOM menarik roti pabrikan Bandung bermerek Oko dari peredaran. Pasalnya BPOM menemukan adanya kandungan pengawet natrium dehidroasetat yang bukan merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Selain itu, produsen roti Oko yakni PT Abadi Rasa Food Bandung juga tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dengan benar dan konsisten. Ditemukan penerapan CPPOB-nya dulu nih, kita inspeksi rutin ya. Ditemukan CPPOB-nya nggak benar, nggak so konsisten. Terhadap temuan ini, Badan POM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Nah, kemudian kami lakukan juga sampling dan pengujian di laboratorium produknya. Hasilnya adalah untuk roti Oko mengandung natrium dihidroasetat. Menanggapi rilis BPOM ini, kami mencoba untuk mengecek langsung ke lapangan apakah roti ini masih beredar atau tidak. Dari pantauan di 3 warung kelontong daerah Jakarta Selatan, kami tidak menemukan adanya roti merek Oko. Memang, menurut BPOM, roti ini merupakan produk yang baru didaftarkan Oktober 2023 lalu. Roti Oko nggak, Bu? Nggak pernah dengar sih roti Oko itu. Nggak pernah ada sih. Nggak pernah jual berarti ya, Nggak Bu? pernah jualan. Berarti nggak pernah ada salesnya datang nawarin untuk jual juga nggak ada, Bu? Nggak ada. Roti merek Oko, Bang? Nggak ada. Pernah masuk nggak tapi di sini? Nggak ada, baru dengar malah. Baru dengar. Berarti nggak pernah jual di sini ya, Bang ya? Kasih ya, Bang ya. Bang, ada roti Oko nggak? Nggak ada. Pernah dengar tadi? Nggak pernah. Berarti nggak pernah dengar ada ataupun sales yang datang nawarin buat jual gitu, ada nggak, Bang? Nggak ada. Baru pertama kali dengar ya, berarti? Rekan kami Laisa Nisa sempat mendatangi pabrik roti Oko di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun pihak produsen roti Oko belum bisa dimintai keterangan. Tim juga sudah mencoba menghubungi kontak yang tertera di alamat pabrik, namun tidak mendapat jawaban. Aktivitas pabrik pun cenderung sepi dan tidak ada manajemen yang bisa ditemui. Tim sudah mendatangi pabrik produksi roti Oko PT Abadi Rasa di kawasan Jalan Raya Majalaya Rencangan, Kabupaten Bandung. Namun belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen terkait peredaran atau penarikan roti Oko dan pelaksanaan BPOM. Dan seperti kami dapatkan dari petugas keamanan pabrik bahwa pabrik saat ini sedang tidak beroperasi karena sedang ada Terkait penarikan roti Oko dari pasaran, ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shotyen mengapresiasi langkah BPOM. Sebab menurutnya pengawet natrium dehidroasetat memang berbahaya untuk manusia, sesedikit apapun jumlahnya. Karena zat ini bukanlah zat yang dapat dikonsumsi. Biasanya zat ini digunakan untuk membunuh jamur pada alat make up. Jika dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan sejumlah efek, seperti sakit perut, muntah-muntah, dan sakit kepala. Dalam dosis besar, zat ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Efeknya tentu berbeda-beda pada setiap orang. Dr. Tan juga menambahkan, alangkah baiknya jika masyarakat mengganti kebiasaan mengonsumsi roti dengan penanganan lokal yang tidak berbahan terigu. Karena biasanya roti yang dijual di Indonesia merupakan roti olahan yang sudah banyak campurannya seperti pengawet, margarin, gula, dan pemanis buatan. Terlebih biasanya masyarakat mengonsumsi roti ditemani dengan minuman manis. Adapun roti yang baik dikonsumsi menurut Dr. Tan adalah roti gandum, minim bahan tambahan, tidak berselai, dan hanya bertahan 2 hingga 3 hari. Kita mau ngomong roti beneran loh ya. Oke, roti beneran itu kalau Anda mau punya kiblat, tentu adalah kiblat orang yang negara pemakan roti. Ya, jadi roti yang benar itu terbuat dari gandum utuh. Ya, gandum utuh itu biasanya orang Indonesia nggak suka. Kenapa? Rotinya keras, kayak bata gitu. Tapi itu roti yang baik gitu loh ya, dan tidak banyak imbuhannya. Ya, sekali lagi terbatas hanya diolah dengan air, sekali lagi adonan dengan air, dengan ragi. Kadang-kadang ada yang tidak beragi.
sedikit barangkali menggunakan mentega, bukan margarin, ya kan? Lalu kemudian barangkali hanya menggunakan telur atau susu gitu loh ya. Pengujian roti dengan bahan berbahaya ini berawal saat roti merek Auka dikabarkan mengandung zat berbahaya dan viral di media sosial. BPOM pun melakukan uji sampel pada produk terkait pada 28 Juni lalu. Hasil uji lab, BPOM menyatakan roti Auka aman dikonsumsi. Kemudian, apakah Auka ini menggunakan natrium dihidroasetat lebih rendah? Tidak. Auka tidak menggunakan natrium dihidroasetat, tapi menggunakan natrium diasetat yang berbeda dengan natrium dihidroasetat. Meski BPOM menyatakan bahwa roti Auka tidak mengandung pengawet berbahaya, namun hal ini berdampak pada stok para pedagang. Salah satu pemilik warung menyatakan dirinya sudah berhenti menyetok roti merek Auka karena takut penjualan sepi. Ada beberapa cara untuk mengetahui roti berpengawet. Biasanya roti dengan pengawet jika semakin lama disimpan pada suhu ruangan akan semakin lembek. Sebaliknya, roti tak berpengawet justru akan semakin kering. Roti berpengawet juga akan mengeluarkan aroma kimia saat kemasannya dibuka. Ketika dikonsumsi, roti berpengawet biasanya memberikan sensasi panas dan seret di tenggorokan. Tekstur roti berpengawet pun pada umumnya kering, sebab secara teori pengawet berfungsi untuk mengikat kadar air pada makanan sehingga mencegah munculnya jamur. Menurut Dr. Tan, produsen roti yang mengklaim tidak menggunakan pengawet biasanya menggunakan gula ataupun lemak dalam jumlah yang banyak sebagai pengganti pengawet kimia. Suci Bancin, Fordanto Bimantoro, CNN Indonesia.